paling tinggi ya di balik gunung, berada di yaitu maskot dari Oke teman-teman, kali ini kita berada di atas puncak Gunung Bekel teman-teman. Yang mana di atas sini adalah puncak Gunung Bekel. Yang mana kita akan mengunjungi sebuah tempat yang sangat istimewa ya teman-teman, yaitu sebuah candi megah yang menempel di jurang, di atas jurang di atas gunung teman-teman. Jadi simak terus penelusuran kita hari ini. Jadi tadi kita berjalan dari sana sangat curam sekali teman-teman. Jadi kita tidak bisa mengambil dari sana ya. Jadi kita melewati sini, ini ada jalur belokan. Nah ini. Jadi di sini. Setelah kita belok ke kanan ini, jadi di sini ada turunan lagi untuk turun ke Jolotundo. Nah ini kita sampai di tempat yang mana ada sebuah candi yang menempel teman-teman di dinding tebing curam ini ya. Jadi di sini tuh ada sebuah goa juga yang sangat istimewa yang jarang orang tahu teman-teman. Jadi nanti kita akan coba ke sana mengecek bagaimana sebenarnya di sana teman-teman. Berada di jurang balik gunung ya teman-teman, menempel di ini ya teman-teman. Jadi memang luasnya nggak terlalu luas dan medannya pun jalannya pun lumayan sulit ya teman-teman. Jadi ini adalah Candi Kendali Sadar, yaitu maskot dari Gunung Bekel teman-teman. Jadi di sini ada beberapa keterangan: dilarang membuat api unggun, membuang sampah di area candi, foto di atas candi, memindah atau mengambil barang yang ada di candi, tetap menjaga etika, menjaga kenyamanan pendaki lain, menjaga kebersihan di tempat camping. Di sini sudah terlihat ya, ada papan keterangan teman-teman. Nah ini, jadi untuk sisa dari candi ini lumayan megah teman-teman. Nah ini ada beberapa ini ya, relief penggambaran masa lalu ya teman-teman, yang dicurahkan ke dinding-dinding candinya teman-teman. Nah ini, di ada dua buah undakan yang ada relief di dinding candinya. Nah ini jadi candi ini adalah candi yang tertinggi ya untuk spiritual di masa lalu teman-teman. Nah ini pas di atas sana. Ini tepat di bawah batu-batu besar teman-teman. Jadi tebing ini terbuat dari batuan yang besar sekali dan ada satu pohon. Ada satu pohon yang sangat besar ya. Dan di sebelah kirinya ini ada gua pertapaan juga. Jadi satu. Nah ini di sisi kita ini sudah jurang ini, sangat curam. Memang ini nggak terlalu jauh dari
titik Gunung Bekel, titik utama. Sayang bun di bu. Yang mriki mawon. Oh, mriki mawon. Ya ya Pak arkeologi. Nah, iki kukune seno jenenge poncon. Oh, kuku nih seket lagi. Iki nih Kepala sing hilang iki. kepalanya yang hilang. Nah, di sini ceritanya itu di sini. Waktu itu si Bima bukan utusan dari sang Durna, ya, untuk mencari Tirta Pawitra. Disuruhlah dia, akhirnya sampai objek-objek lautan. Jadi ini adalah guanya ya teman. Gua pertapaan yang memang ada ceruk masuknya di dalamnya ya. Nanti kita akan coba mengecek keberadaannya ya, biar lebih jelas teman. Jadi untuk Candi Kendali Sodo ini memang tidak ada angka tahunnya teman. Nah ini ada motif sulur-suluran di gapura masuknya. Ini ada dua kepala yang kepalanya hilang, dan ada relief-relief yang menggambarkan menurut literatur yang ada teman, adalah cerita Panji teman. Jadi kalau kita lihat dari arah kanan ya, ada sebuah peribadatan dan ada 4 tokoh teman-teman yang menurut cerita adalah Panji dan Chandra Kirana teman, Putri Chandra Kirana dan Sri Kandi teman. Dan di sebelah kirinya lagi ini ada sebuah kayak hunian dan ada ornamen sepasang kekasih yang sedang memadu kasih teman-teman. Jadi cerita di dalam relief ini menggambarkan seorang tokoh Panji berada dalam lingkaran segitiga antara Galuh Chandra Kirana, Putri Galuh Chandra Kirana, dan Sri Kandi teman-teman, yang diiringi oleh dua buah pengiring ya. Kalau di dalam cerita-cerita itu adalah Semar dan Petruk teman-teman, dua buah kadean yang kalau di masa-masa Islam itu dinamakan Semar dan Petruk. Jadi dua-duanya adalah seorang pengiring ya teman-teman, pengiring dari Raden Panji sendiri. Jadi untuk cerita-cerita di dinding-dinding ini paling banyak itu mengisahkan tentang Panji dan Putri Galuh Chandra Kirana. Ada juga yang menafsirkan tentang hubungan antara Raden Panji dan Putri Galuh Chandra Kirana yang tidak direstui oleh sang ibunda ya teman. Nah, mereka harus berpisah dan dengan berbagai cara untuk bisa bersatu lagi teman. Jadi ada cerita pertemuan, perpisahan, dan pertemuan lagi ya teman. Karena cerita sang Panji ini akhirnya direstui karena ada ikatan janji di masa lalu teman-teman. Jadi sebagian itu adalah cerita penyatuan dua kerajaan teman-teman, yang satuan kembali. Ini memang relief-relief ini sangat eksotik sekali ya. Kita akan mencoba naik. Jadi ini adalah teras berundak
Jadi Candi Kendali Sodo ini adalah candi teras berundak ya teman-teman, yang banyak sekali undak-undakan di atasnya. Ini ada beberapa ornamen-ornamen sulur-suluran ya. Di kanan kiri ini sama untuk reliefnya. Kita coba naik lagi. Jadi undakannya sangat banyak sekali. Kalau yang paling atas ini ada motif-motif seperti ini ya, kayak sebuah simbol. Jadi untuk Candi Kendali Sodo ini adalah candi tertinggi ya. Kalau bahasa istilahnya itu penyebutannya itu adalah Swarloka teman-teman, yaitu tempat tertinggi. Jadi untuk yang paling tinggi ini adalah altar, sebuah altar pemujaan teman-teman kepada dewa gunung teman-teman, yaitu Parwata Raja Dewa teman-teman. Jadi altar pemujaan kalau sebelum prasejarah itu seperti meja dolmen itu ya teman, tempat menaruh sesaji untuk pemujaan teman. Jadi seperti ini ya kondisinya. Untuk bagian bawah ini motif-motifnya sangat bagus sekali ya, masih terlihat jelas. Ini adalah gua pertapaannya teman-teman, yang dahulunya ada di kiri kanan juga terlihat bagus ya. Kita akan coba melihat ke dalam teman-teman. Jadi sebagian itu masih utuh, sebagian itu memang sudah tidak peraturan. Nah, di sini menurut literatur yang ada juga mengisahkan tentang Arjuna ya, yang memang di sini itu sebenarnya dahulu itu ada relief yang hilang, relief Arjuna dan Dewa Ruci teman-teman. Ini adalah dorpal teman-teman, tempat pintu masuk sebuah peribadatan. Nah ini, jadi ini adalah ceruk yang saya maksud tadi ya, ceruk kecil. Di kiri ini nggak ada ceruknya teman, dan di kanan juga nggak ada. Jadi hanya seperti ini ya, bebatuan besar-besar yang ada ceruk di tengahnya teman. Memang sebagian orang itu melihat di depan kita ini adalah relief punggung naga teman. Jadi seperti ini ya Candi Kendali Sodo, pertapaan Candi Kendali Sodo. Kalau kita lihat ke atas ada sebuah pohon yang hidup di atas batu teman-teman. Dan ini memang tebing yang sangat tinggi ya, dan paling tinggi di Gunung Bekel ini teman. Dan Candi Kendali Sodo ini sendiri menempel di tebingnya, jadi sangat megah sekali ya. Ini adalah masterpiece-nya Gunung Bekel. Oke, sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam budaya Rahayu.